Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, dan karenanya lah diciptakan kaum Adam dan Hawa, dan karenanya lah diturunkan ajaran agama sehingga kita bisa mengetahui baik dan benarnya dunia. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa peradaban dari zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan kepada zaman Islamiyah yang penuh dengan kebaikan. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia, pada kesempatan yang diberikan kepada saya ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang melakukan suatu perbuatan disertai dengan ilmu. Apa itu perbuatan dengan ilmu? Perbuatan dengan ilmu adalah hasil dari ilmu tersebut. Jadi maksudnya, ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita harus mengamalkan apa yang kita miliki, apa yang kita pahami dari ilmu tersebut, bukan malah disimpan di diri sendiri. Karena ilmu tersebut yang menunjukkan bahwa hasil tersebut itu ada. Kemudian, barang siapa yang mengetahui ilmunya, sedangkan ia tidak mengamalkannya, maka ia mirip seperti kaum Yahudi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada mereka dengan perumpamaan yang paling buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzi hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaron. Bi'sa masalul ladzi kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Shadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang diberi tugas untuk membawa kitab Taurat, kemudian dia tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, maka dia itu seperti seekor keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sebegitu buruk perumpamaan Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka dari itu, apabila kita melakukan suatu perbuatan, kita harus mengetahui ilmunya, agar kita tidak salah dalam melakukan sesuatu, atau malah berbuat yang sia-sia, atau juga bisa menyebabkan salah dalam diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian, jika ada seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tapi dia tidak mengetahui ilmunya, maka orang itu mirip seperti orang Nasrani. Sebagaimana orang Nasrani, apabila mereka melakukan sebuah perbuatan, tetapi mereka tidak mengetahui ilmunya terlebih dahulu, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang sesat. Yang juga dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia, kemudian
Dari kata Khatib dari Al-Baghdadi berkata bahwasannya Ismail bin Ibrahim bin Jariyah mengatakan, kami mempelajari sebuah hadis dan kami mengamalkannya. Begitu besar nilainya melakukan sebuah perbuatan dengan ilmu. Kemudian macam-macam manusia berdasarkan ilmu dan harta yang dimilikinya. Rasulullah SAW membagi 4 golongan manusia berdasarkan ilmu dan harta yang dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya dunia itu milik 4 golongan. Yang pertama, orang yang diberi rezeki oleh Allah berupa ilmu dan harta. Yang kedua, orang yang diberi ilmu tetapi ia tidak diberi harta. Dan golongan yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Dan golongan yang terakhir, golongan keempat, yaitu orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Mulai dari yang pertama, yaitu apabila seorang hamba diberi oleh Allah harta dan ilmu, maka ia akan mengamalkannya untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menggunakan hartanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjalin tali silaturahmi, dan dia mengetahui bahwa ilmu dan harta yang dimilikinya itu semata-mata hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan sebaik-baik kedudukan. Apabila seseorang memiliki ilmu dan harta, maka dua hal ini saling berkesinambungan. Apabila kita memiliki harta, kita dapat menggunakannya dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kita tidak menggunakan harta itu untuk hal yang sia-sia, tetapi bisa untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian golongan yang kedua adalah lanjutan dari hadis tadi, bahwasanya seorang hamba diberikan kepadanya ilmu, tetapi tidak diberikan kepadanya harta. Dan seorang ini berkata, apabila aku memiliki harta, aku akan melakukan hartaku seperti yang dilakukan oleh si Fulan. Fulan yang saya maksud ini merujuk kembali ke golongan pertama tadi, yaitu yang melakukan sebaik-baik perbuatan. Dan mereka itu sebaik-baik golongan. Jadi dengan niatnya itu, si golongan kedua ini mendapatkan kebaikan yang sama seperti golongan pertama tadi. Allah memberikan kebaikan yang sama pada golongan pertama dan golongan kedua ini. Walaupun ia tidak diberi harta oleh Allah, tetapi dengan ilmunya itu dia paham bahwa mungkin memang belum waktunya Allah memberikan rezeki kepadanya. Namun saat waktunya telah tiba, saat rezeki didatangkan kepadanya, dengan ilmunya itu dia paham bagaimana cara menggunakan hartanya itu. Bisa untuk digunakan hal-hal yang baik. Kemudian untuk golongan yang ketiga adalah seorang hamba yang diberikan kepadanya harta dan tidak diberikan kepadanya ilmu. Dan dia menggunakan hartanya itu sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai kebutuhannya. Dia membelanjakan hartanya sesuai keinginannya. Dia tidak mentaati hartanya, dia tidak menggunakan hartanya untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjalin tali silaturahmi, dan dia tidak mengingat bahwa apa yang dimilikannya itu bahwa semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang golongan ketiga ini merupakan seburuk-buruk golongan. Apabila kita memiliki harta, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, maka kita hanya
akan menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka bisa saja harta itu untuk kita melakukan sesuatu yang sia-sia atau bahkan tidak berguna, dan bisa saja itu merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Dan untuk yang terakhir adalah golongan yang keempat, yaitu orang yang tidak diberikan kepadanya ilmu dan harta. Dia tidak mendapatkan keduanya. Maka dia berkata, apabila aku mendapatkan harta, apabila aku memiliki harta, maka aku akan mengamalkan seperti yang dilakukan fulan. Untuk fulan yang disebutkan dalam golongan keempat ini merujuk kembali ke golongan ketiga tadi, yang dimana mereka adalah seburuk-buruknya golongan. Mereka menggunakan hartanya hanya sesuai keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan dengan niatannya itu, golongan keempat ini mendapatkan kesalahan yang sama dengan golongan ketiga tadi. Mereka berbuat kesalahan yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa apabila kita ingin melakukan suatu perbuatan, maka kita lebih baiknya kita mengetahui ilmu tersebut, ilmunya terlebih dahulu. Apabila kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, mungkin kita bisa saja kita salah dalam melakukan sesuatu. Kemudian itu jika kita tidak mengetahui ilmunya, bisa saja merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Dan apabila kita mengetahui sebuah ilmu, kita mengetahui ilmunya, maka wajib harus bagi kita untuk menyebarluaskan ilmu kita atau mengamalkannya. Karena ilmu itu tidak untuk disimpan diri sendiri. Seperti kata Mutiara, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin memang mudah untuk dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Yang dapat kita lakukan adalah berusaha dengan sebaik-baiknya, dan hasil akhirnya kita serahkan dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, itu murni dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Dan apabila ada baik dan lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.